Bicara soal gimana waktu Yesus diserahkan di Bait Allah, kemudian sampai ke seluruh kehidupan Tuhan Yesus, begitu dari Injil itu, sampai terakhir di pasal yang ke-28 daripada Matius pertama, maksudnya pasal pertama sampai Matius 28. Tapi yang menarik bagi saya ada dua pasal yang sangat berbeda. Jadi Matius Injil ini ditujukan kepada saudara dan saya untuk kita lebih mengenal tentang Tuhan kita yang namanya Yesus dari sejak kelahirannya sampai kematiannya. Ya. Semua kita kenal, kemudian kita terima pengajarannya, kita mengerti, kemudian timbul iman, kemudian kita menerima berkatnya, kemudian kita terima anugerahnya, kita terima semua apa yang kami terima sampai saat ini. Tapi ada dua pasal yang menarik. Yang pertama adalah pasal yang ke-10, saudara. Yang kedua adalah pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Nah, pasal yang ke-10 ini bukan bicara untuk apa yang kita terima, tapi justru sebaliknya. Kalau saudara dibaca yang 10 itu, saudara ada satu hal, yaitu supaya apa yang harus kita lakukan. Pasal yang ke-28 ayat 18, 19, 20 juga demikian. Artinya begini, orang Kristen, orang percaya tidak boleh berhenti hanya kepada mengenal dan mengalami yang namanya anugerah. Tidak boleh berhenti. Tapi justru setelah mengalami dan menerima itu, kita harus melakukan apa yang di dalam pasal ke-10, ke pasal ke-28, 19, dan 20 begitu, saudara. Nah, pagi ini saya petik dari pasal yang ke-10 dulu. Matius 10 ayat 8 mengatakan ini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bukan kebetulan di warta saudara itu, tapi di Matius 10 saya kaget, sama saudara, haleluya, Tuhan itu memang dahsyat Tuhan kita. Kan ada di warta di buku itu kan, nanti ada Matius 10, cuman apa yang Tuhan taruh tempat saya berikan. Jadi, sembuhkanlah orang sakit, kebanyakan kita minta disembuhkan dari sakit. Tapi ayat ini bukan sembuhkankah sakitku, bukan sembuhkanlah sakitku, tapi sembuhkanlah orang sakit. Berbeda kan? Beda nggak? Sangat beda. Jadi bukan kita yang disembuhkan, malah Tuhan suruh kita menyembuhkan. Haleluya. Bangkitkanlah orang mati. Pernah doain bangkitin orang mati? Nah, jangan-jangan lo lihat orang mati aja takut. Buru-buru doain bangkitin gitu. Tapi ini perintah kan, betul kan? Tuhan memerintahkan kita membangkitkan orang mati, katakan amin. Haleluya. Jadi kalau ada mati sebelah, puji nama Tuhan. Firman ini akan digenapi. Begitu, saudara? Ya jangan syukur lo udah mati, bukan begitu. Ya karena firman itu bisa terjadi kepada siapa saja. Karena pasal ini tidak berbicara kepada saya, Eko, sembuhkanlah orang sakit begitu saja, tapi kepada seluruh gerejanya, saudara dan saya. Siapapun Anda, orang Kristen udah lama, atau baru sebentar, atau baru kemarin, tidak ada hubungannya. Yang jelas ayat ini bagi orang percaya. Haleluya. Wow. Pernah nggak doain yang sakit? Pernah disembuhkan yang sakit? Dari sakit? Pernah juga. Tahirkanlah orang kusta. Orang kusta zaman sekarang enggak begitu. Ya, orang kusta itu orang yang kira-kira tersisih oleh masyarakat gitu karena sakit penyakit. Nah, sakit penyakit masyarakat yang tersisih banyak sekali. Ya kan? Bukan hanya kusta. Orang kena TBC, orang nggak mau deket-deket itu kan, takutnya nular kira-kira gitu. Ya kan? Yang hal-hal yang sifat-sifatnya begitu. Banyak sekali yang disisihkan. Orang itu banyak yang sakit di kusta, disisihkan. Baik. Kemudian usirlah setan-setan. Udah pernah lihat setan? Ya puji Tuhan, gitu. Pernah ngusir setan? Loh, kok ada jawab? Sering, betul kan? Dalam nama Yesus segala roh maut, roh kecelakaan, betul kan? Setan-setan aku usir dalam nama Yesus. Surah doa gitu kan? Sudah sering ngusir kan? Jadi kalau saudara datang harusnya setan yang pergi, bukan saudara yang pergi. Amin. Jadi setan harusnya takut saudara, bukan saudara takut setan. Haleluya. Kenapa? Setan sudah dikalahkan. Setan sudah dikalahkan. Jadi dia harus takut kepada kita semua. Ya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi yang pertama yang Tuhan mau adalah bantu deh. Nah, ayat ini mengatakan kita diperintahkan mengadakan mujizat.
Diperintahkan mengadakan mujizat. Woi, sekarang kalau mujizat, kalau udah ada lihat orang sakit, orang mati, orang yang kesurupan, yes, gitu saudara. Karena ayatnya kan suruh begitu kan, betul kan? Lah kalau bangkitkan orang mati, nggak ada yang mati gimana? Siapa yang mau dibangkitin? Gitu kan? Sembuhkan orang sakit, kalau nggak ada yang sakit. Orang sakit di mana banyak? Haleluya. Dekat nggak rumah sakit sini ya? Dekat, haleluya. Ayat ini bisa segera dilaksanakan. Amin, amin, haleluya. Kenapa? Karena semua orang yang di rumah sakit pasti mau sembuh. Nggak ada saya pengen dilama-lama sini ya setahun, nggak ada saudara. Semuanya pengen cepat pulang. Haleluya. Karena ayat ini menggenapi supaya mereka cepat pulang. Merintahkan mengadakan. Pertanyaan, enak menerima mujizat atau enak menjadi pelaku mujizat? Halo? Enak menjadi pelaku mujizat atau penerima mujizat? Benar. Benar nih. Berarti khotbah selesai dong. Kalau mau menerima mujizat, kalau mau disembuhkan berarti harus nanti dulu. Kalau mau disembuhkan berarti harus sakit. Betul nggak? Ya kan? Kalau mau keluarganya dipulihkan, berarti keluarganya harus? Ya. Kalau mau diberkati keuangan, maka faktor keuanganmu akan? Ayo lo, enak mana? Enak yang ini betul kan? Bener nggak? Enak yang ini kan? Karena kalau mengadakan mujizat nggak perlu sakit dulu dong, menyembuhkan orang, betul? Nggak perlu mengalami dulu. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri saudara ini sayang jauh lebih besar daripada segala roh itu yang akan menggenapi saudara dan mengadakan mujizat. Ini memerintahkan Anda dan saya mengadakan mujizat. Satu hari dalam KKR Pak Niko, pernah kan dulu banyak di Serang itu ya, KKR Pak Niko gitu ya. Udah Rayon 3 udah lama nggak pernah ngadain. Dulu di Kopassus ya. Gitu. Satu hari waktu KKR ada orang digotong karena nggak bisa berdiri, lumpuh. Jadi sejak awal itu sudah diangkat, ditaruh di depan panggung, tiduran di situ. Acara belum mulai dia udah tiduran di situ, saudara, karena dia sakit betul. Kemudian acara mulai, pujian, penyembahan, padahal itu udah didoakan sebelum ada acara kan juga udah didoakan, tapi dia tetap geletak begitu saja. Kemudian pujian penyembahan dia diadakan, kemudian firman disampaikan, altar call, semua maju depan, yang sakit maju ke depan, ini sudah maju duluan. Ya karena sejak awal ada di situ kan. Semua didoakan, mengalami mujizat langsung, mengalami kesembuhan langsung, ada yang pas jalan pulang sembuh, pas lagi mau tempat duduk sembuh, ada yang masih belum sembuh, mereka ini masih tergeletak di situ. Ini satu bapak-bapak ini. Kemudian acara sudah mulai ditutup dan sebagainya, jemaat sudah mulai pulang. Bapak ini masih altar call sendiri di situ. Masih di situ. Jemaat habis semua, pengerja pulang semua, Bapak ini masih di situ. Karena yang ngangkat tadi udah nggak ada lagi. Orangnya nggak ada. Tinggal yang tersisa siapa? Usher. Saudara tahu usher biasanya kan anak muda. Ya kan? Ya anak SMA lah, SMP, SMA, biasanya bawah hitam, atasnya putih, kira-kira begitu kan. Yang kesisa, karena memang dia kan penerima tamu. Syarat jadi usher adalah datang duluan, pulang belakangan. Nggak boleh ada jemaat yang tersisa. Ini tersisa satu. Satu tok, saya masih di panggung. Karena saya koordinator, jadi saya, kok masih ada satu? Ini yang ngusung tadi siapa? Kemana orangnya? Ini nggak sembuh semua singgletak di situ, gimana caranya? Nah, Asher ini melihat saudara, begitu dilihat, mungkin pikirannya sama saya sama. Ya ilah ini ketinggalan satu barangkali gitu kan. Tapi yang menarik yang saya lihat, Tuhan perlihatkan kepada saya. Anak muda itu tiba-tiba begitu lihat dia mundur ke belakang, cari temannya ke situ. Bukan diangkat pulang, tapi didoain. Sambil doain, nggak berani tumpang tangan, nggak berani, mungkin juga belum pernah doain orang sakit, juga mungkin antara takut berani takut, pokoknya sama campur aduk jadi satu lah. Yang saya lihat pokoknya ada sekitar 15-an orang nuding saudara. Dalam nama Yesus, dalam
dalam nama Yesus, ngomongnya udah macam-macam. Pokoknya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pokoknya begitu. Mungkin dalam nama Yesus bangkit, ada dalam nama Yesus jalan, ada dalam nama Yesus berdiri. Pokoknya bahasanya jadi satu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang saya lihat? Yang Tuhan berikan. Tiba-tiba Bapak yang dari awal itu digotong, tiba-tiba duduk, saudara. Begitu duduk, jongkok. Begitu jongkok, dia berdiri. Begitu ditinggal itu tilamnya, di jalan aja sebelah sendiri loh. Sendirian, nggak ada yang lihat kecuali orang 15 dan saya dan tentunya malaikat Tuhan. Luar biasa, berikutnya itu Tuhan. Satu hal yang luar biasa bagi saya adalah anak muda yang notabene jarang difungsikan, maaf, di dalam acara-acara yang begitu dipakai Tuhan mengenapi Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Diperintahkan mengadakan mujizat. Berikut. Mujizat itu apa sih? Suatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib. Selalu harus ajaib dong. Kalau nggak ajaib, ya nggak mujizat. Sakit, panas, minum obat, sembuh. Ya nggak mujizat. Betul? Ya, yang harus mujizat, dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Boleh nggak orang Kristen sakit makin obat? Ya boleh. Ke dokter sangat boleh. Betul? Betul? Ya boleh saja. Kesembuhan memang Tuhan yang kasih. Melalui dokter, melalui obat. Betul? Tapi mujizat hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kesembuhan itu hanya Tuhan bisa melakukan. Karena banyak sekali yang minum obat nggak sembuh-sembuh juga banyak. Belum disembuhkan maksud saya. Tetapi yang bukan karena obat disembuhkan Tuhan banyak sekali. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai sekarang secara medis. Orang tuli mendengar. Nggak bisa tuh. Betul? Mau medis kayak apapun, dicobain apapun, ya paling membantu pendengaran. Tapi nggak menyembuhkan ketulian, kan? Lumpuh berjalan, yang kayak tadi. Dari awal, itu menikmati hadirat Tuhan sambil tiduran dari sejak awal sampai akhir karena nggak bisa bangun. Justru acara selesai dipulang, ditinggal lagi gitu kan. Haleluya. Wow. Kan hanya karena sesuatu, yaitu mujizat tadi. Buta melihat, bisa dioperasi, bisa. Tetapi ya tetap tidak sesempurna itu, betul kan? Ya. Kemudian kanker, sakit yang berat-berat, hanya Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Jadi mujizat harus berlawanan atau tidak bisa dilakukan oleh hukum alam. Dan itu diberikan kepada saudara saya untuk menjadi pelakunya, saudara. Haleluya. Di dalam hal ini sebagai memperlihatkan daya perantara daripada Allah. Artinya Allah yang mempunyai kuasa, Dia yang menyembuhkan. Bagian kita adalah mendoakan, merantara kita mendoakan kesembuhan itu terjadi. Amin. Mujizat diadakan dengan maksud memperlihatkan kekuasaan Allah, bukan setan. Oke. Jadi harus nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau ditanya, "Wih, Pak Eko kok bisa menyembuhkan?" Nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Jadi kalau mendoakan, langsung jangan, "Wih, gua yang doain." Gitu kan? Bukan begitu. Nggak ada. Kita tidak bisa melakukan. Kita hanya bisa tumpangin tangan dan mendoakan. Selesai sampai di situ. Ya. Berikutnya, Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Untuk menetapkan keilahian Kristus. Jadi hanya Kristus yang ditinggalkan dimampukan. Haleluya. Berikut. Ini dasar ayatnya. Jadi untuk mengadakan mujizat. Yang pertama, Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Jadi mengajar, memberitakan Injil kerajaan, serta melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan, serta menyembuhkan, mengadakan mujizat. Saya ulangi, apa yang dilakukan? Dia memberitakan Injil, betul? Ya, mengajar, memberitakan Injil, mengadakan mujizat. Untuk itu dia harus keliling. Dia nggak tunggu di Galilea, diam di rumahnya. Kayak Sinse, orang datang semua, begitu. Haleluya. Kayak apa ya? Yang bisa nyembunyi-nyembunyi sama Sinse ya? Kuamia. Gitu. Nunggu, begitu. Nggak. Alkitab mencatat harus keliling. Jadi kalau gereja diminta Tuhan untuk mengadakan gereja harus keliling. Amin. Yang amin sambil ragu, ya aku keliling deh katanya. Harus keliling. Amin. Orang lumpuh nggak bisa datang ke gereja. Kita bisa datang ke orang lumpuh, betul nggak?
Orang yang di rumah sakit sudah sudah geletak di sana 5-4 hari, nggak mungkin tiba-tiba datang ke gereja, kita yang datangin ke mereka. Satu hari saya utus orang lulusan kom. Saya ngajar kom, Pak, pernah ngajar kom. Pokoknya boleh lulus kalau praktek begitu. Kalau nggak praktek, nggak boleh lulus. Ya sesekali agak keras dikit gitu. Dua pelayanan. Oke, diutus. Mereka pelayanan akhirnya ke rumah sakit. Dua orang. Begitu sampai ke rumah sakit, mereka pelayanan. Berikutnya habis itu dia pulang. Cerita dong sama kita, apa yang terjadi? Salah satu daripada dua pasang, salah satu dari sepasang yang kita, Pak, aduh nggak enak pelayanan sama ibu itu. Loh, kenapa nggak enak? Iya, Pak, dia kalau doa kenceng banget. Padahal itu kan di rumah sakit sampai sel-sel yang lainnya kedengeran. Jadi kenceng banget. Nggak enak, Pak, doa sama dia. Saya senyum-senyum. Karena doa kenceng itu ada dua arti. Pertama, pengen supaya nggak takut, supaya tegar gitu. Gitu saking kencengnya. Kedua kali memang orangnya ngomongnya kenceng kan gitu. Jadi dua-duanya. Kan orang kalau takut kan wah gitu, ada yang begitu ya. Saya masih ingat naik pesawat terbang, tiba-tiba pesawatnya begitu. Yang mereka yang orang Kristen. Ternyata sama aja. Sama takutnya maksudnya. Teman saya sebelah saya cuma senyum-senyum. Kok kamu tenang aja? Ya sama aja, Pak, katanya. Haleluya. Kembali ini. Doanya kenceng katanya. Takut. Nggak enak dong, Pak, sebelahnya. Nanti kedengeran, sebelahnya nanti protes begitu. Dia takut. Tapi apa yang saya mau ceritakan begini. Jadi setelah doa, setelah praktek itu 2 minggu kemudian di gereja tiba-tiba dia, Pak Iko, saya kenalkan, ada kata-kata gitu orang. Ini ibu dan anaknya yang 2 minggu lalu kita doakan. Sekarang mau ke gereja, Pak. Wow, tambah 2 orang kan? Haleluya. Hanya gara-gara bahasa roh kenceng. Bukan, karena berdoa begitu. Bukan bahasa doa. 2 minggu kemudian, yang 2 jadi 4. Kenapa? Suaminya diajak, adiknya diajak lagi. Jemaat tambah 4. Haleluya. 2 bulan kemudian 2 anaknya dibaptis. Saya yang baptis. Amin. Mau nuai nggak nih? Mau ngadakan mujizat nggak? Rumah sakit deket ya, Pak ya? Haleluya. Si Tuhan. Jadi habis ini kasih free parkir di rumah sakit. Parkir free di rumah sakit. Pulang wajib. Haleluya. Amin. Jadi Yesus harus berkeliling ke seluruh Galilea. Harus berkeliling ke seluruh Arkadia, sama-sama A-nya. Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang tadi dikatakan Matius 20. Diberikan kuasa, itu diberikan kepada saudara dan saya. Mazmur 103:3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyembuhkan, Dia yang mengampuni. Ya. Markus 5:34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu." Ini cerita tentang perempuan yang pendarahan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ini dasar kenapa kita diminta mengadakan mujizat. Karena Tuhan Yesus juga melakukannya dan firman-Nya mendukung itu semua. Berikut. Jadi dengan demikian maka miracle still happen. Mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Kalau masih berlaku, maksud kita sia-siakan? Maksud kita nggak lakukan? Sayang banget gitu. Betul kan? Kalau saudara masih punya voucher diskon makan 500.000, mau simpen di bank, padahal voucher itu ada batas berlakunya kan, sampai 25 Juni, langsung nyari siapa yang mau ikut, betul kan? Harus dipakai, kalau nggak berlaku lagi. Ya, mujizat masih berlaku, dilakukan supaya terjadi mujizat. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan, Yohanes 1:2. Kenapa? Karena Yesus itu Mesaya, juru selamat.
Ya, mujizat yang terbesar adalah orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi Tuhan di Lukas 1 ayat 37, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Berikut, perintah yang kedua. Roh Kudus memberikannya dengan cuma-cuma. Jadi tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa mengadakan mujizat. Haleluya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, betul? Menumpangkan tangan atas orang sakit, ya kan? Orang sakit Tuhan sembuhkan. Jadi bahkan kita menumpangkan. Jadi merintahkan Roh Kudus. Nah, bicara soal Roh Kudus ini, jadi poinnya adalah bahwa hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Maka di gereja kita ada yang namanya Pentakosta ketiga. Artinya Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa sehingga akan terjadi lawatan Tuhan. Jadi bukan, pertanyaan itu yang besar itu begini. Ini sebetulnya sedang, akan, atau sudah terjadi? Haleluya. Hampir semuanya tidak berani jawab. Tapi setahu saya kalau Roh Kudus dicurahkan pasti ada perubahan yang besar. Ketika terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita undang Roh Kudus turun atas kita, maka hidup kita berubah. Jadi 180 derajat berbalik total. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan yang lama menjadi satu kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan tatanan kerajaan Allah. Sehingga di situ ada aturan-aturan yang lain. Nah, Roh Kudus curahkan hari-hari ini akan menggerakkan saudara dan saya. Mari kita lihat. Nah, ini hubungannya dengan hubungannya dengan sebuah tuean. Nah, ini menjadi tekanan. Siapa yang setuju atau rindu tempat ini dipenuhi jiwa? Ibadah ketiga terutama. Siapa yang rindu? Nah, ini kuncinya nih. Ini kuncinya. Bagaimana supaya bisa dipenuhi dengan jiwa? Kalau tadi kan satu orang bawa 4 tadi cerita saya tadi. Gara-gara ke rumah sakit. Jadi kalau 2 orang jadi 8 ya Pak ya. Oh kegedean lah. 1 orang 1 aja. Kekecilan lah. Setanya, yang di satu rumah, ada yang belum ke gereja siapa? Angkat tangan. Saya nggak angkat tangan. Karena saya udah ke rumah. Saya balik. Siapa yang dalam satu rumah sudah ke gereja? Yang nggak angkat tangan, kemana? Ini supaya nggak, saya ulangi. Siapa yang dalam satu rumah, satu atap dengan Anda, yang rumahnya semua sudah ke gereja? Oh sudah semua, puji Tuhan. Tambah sedikit. Karena firman-Nya 1 orang diselamatkan, maka seluruh isi rumah tanggamu sekarang yang poponya, ya kan, kokonya, yang belum ke gereja. Ada 1, ada 2, ada 3, ada banyak, tinggi dong. Masih banyak. Ada kan? Ya, opungnya kalau ini kan, omnya, tantenya, ya, cihunya. Haleluya. Berarti ada, betul kan? Oke. Nah, mari kita lihat. Kisah Rasul 3 ayat pertama, boleh dicantumkan. Pada suatu hari menjelang sembahyang waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes itu 2 dari murid Tuhan Yesus, betul kan? Dalam satu petang, saya ganti. Dalam satu siang, gitu katakan. Ini kan sekarang siang. Ya kan? Jadi Petrus dan Yohanes, di sini murid-murid Tuhan Yesus, sekian dari murid Tuhan, pergi ke bait Allah untuk sembahyang. Bait Allah itu mana? Gereja, betul? Untuk apa? Untuk sembahyang dong. Betul kan? Untuk sembahyang. Mereka Petrus naik ke ayat kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Ternyata di bait Allah ada yang lumpuh sejak, di mana tempatnya? Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait, di jalan di pintu masuk gereja. Kan tempat sembahyang gereja kan? Ini kalau saya alegorikan. Yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang masuk di dalam. Ayat ini menceritakan kepada kita, sebetulnya di sekitar gereja banyak yang lumpuh sejak lahir. Ada nggak di sekitar gereja kita nih? Yang lumpuh. Lumpuh itu nggak bisa apa-apa, bermasalah, kehidupannya bingung, nggak ngerti soal masa depan, nggak ada jaminan soal keselamatan, ekonominya susah, kerjaan susah. Di sekitar kita ada nggak? Banyak atau dikit? Banyak, padahal ini cuma 1 loh. Ada 1. Terus 3.
Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Karena minta, ayat keempat, karena dia minta-minta, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Merekanya itu Petrus. Terus, ayat kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dengan harapan mendapat. Perhatikan, orang lumpuh berharap ditolong. Artinya di sekitar kita ini banyak yang berharap untuk ditolong. Oke, banyak sekali. Haleluya. Ya, orang Kristen mengadakan mujizat tadi menerima atau memberi, kan begitu kan? Betul? Menerima mujizat atau memberi mujizat, karena memberi berarti jangan sampai orang Kristen itu justru minta-minta kayak begini. Nggak boleh. Ayatnya kan bilang nggak boleh, betul? Ya nggak ada, karena anak cucu orang Kristen, orang percaya, orang benar, tidak ada yang minta. Oke, ayat ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Perhatikan saya. Ada satu pertanyaan yang besar yang ketika saya baca ini adalah Petrus dan Yohanes. Kenapa baru di pasal yang ketiga dia melihat ada orang lumpuh? Apakah Petrus dan Yohanes baru pertama kali pergi ke gereja? Kan tidak pasti jawabannya. Betul kan? Apakah Petrus dan Yohanes baru perhatikan atau sok-sokan hari itu? Kan tidak. Dia kan pasti sering pergi sembahyang dong. Seperti saudara saya kan sering pergi sembahyang. Tapi ada satu pertanyaan, kok bisa melihat? Dan yang menarik ketika melihat, dia berhenti, kemudian dia berbalik, saudara. Kemudian dia dekatin si orang lumpuh itu. Satu hari, saya pelayanan di satu gereja di Harapan Indah. Saya telat, mulainya jam 7.30, saya datang 7.35 udah mulai kan. Saya cepat parkir di depan gereja, parkir mundur begitu. Terus ada yang ngasih abai. Mundur, turun. Stop! Gitu kan. Tukang parkir. Habis itu saya keluar, saya tutup, saya bilang terima kasih Pak. Langsung saya buru-buru masuk gereja kan. Begitu masuk gereja ada 3 orang yang nyalami. Shalom pertama, salam kedua. Begitu yang kedua, teng, tiba-tiba, wih, tukang parkir tadi. Saya bilang gitu kan. Roh Kudus ingetin. Saya langsung balik. Sorry Pak, langsung balik. Pak, sini Pak. Saya bilang, siapa panggil? Langsung saya tanya, Pak terima kasih tadi pagi. Ah nggak apa-apa sama tugas saya. Bapak namanya siapa? Nama saya Budi. Oh, Bapak orang Chinese mana? Saya bilang, yang sebenarnya Chinese, yang parkir Chinese. Saya orang Medan. Ya saya tebak aja, Hokian ya, gitu. Salah-salahan gitu. Oh benar, gitu ya, cocok berarti kan, tebakannya benar. Benar. Tuh saya tanya, Bapak kan suka parkir nih, kenapa Bapak nggak ke gereja? Nggak ibadah? Nggak bisa Pak, kalau ibadah yang nungguin tukang parkir siapa? Dia bilang gitu. Masuk akal juga ya. Dia bilang gitu. Ini saya, iya juga. Terus nanti kalau saya masuk, siapa yang nungguin? Kalau hilang gimana? Iya juga ya, saya bilang. Tapi Bapak mau ibadah? Mau. Oh, mau Pak. Mau ibadah? Mau. Loh Bapak sudah pergi ke gereja? Saya sering ke gereja Pak. Kalau hari Senin sampai Sabtu saya masuk gereja ini katanya. Ya bener ya apa? Ya masuk. Cuman kalau waktu ibadah enggak bisa. Waduh. Saya bilang, ini salah dong. Orang pengen ibadah nggak bisa kan salah, betul kan? Tapi kalau kerja di gereja memang boleh, tapi ibadah kan utama. Betul enggak? Amin. Ya ibadah itu utama. Jadi sekalian ini bukan kerja di sini ibadah. Kalau mau kerja ya salah. Terus saya bilang, berarti Bapak mau ke gereja? Mau. Ada orang yang sudah mau ke gereja tidak bisa, padahal itu di depan gereja, gara-gara dikasih pekerjaan. Orang lumpuh bukan? Lumpuh. Yang buat lumpuh siapa? Bukan dirinya sendiri. Yang buat lumpuh siapa? Gereja. Saya maju khotbah di mimbar. Kalian membuat orang lumpuh. Ini orang sudah mau datang ke gereja Tuhan, nggak bisa gara-gara lu kasih kerjaan tuh.
Ayo aja yang ngasih kerjaan nggak hari Minggu sama orang nih. Halo, halo, halo. Padahal orangnya udah mau. Wow. Haleluya. Seringkali kita ini merasa bahwa kita sudah, tapi padahal sebetulnya belum. Banyak di sekitar kita yang mereka mau. Amin. Amin. Jadi tiba-tiba Tuhan itu ingatkan. Belum salaman ketiga, Roh Kudus ingetin saya balik, saudara. Balik. Kalau Bapak mau. Langsung yang ibadah ketiga sore waktu itu, doa di mimbar pengerjanya. Minggu depan Tuhan, Pak Budi sama-sama kami ibadah di gereja ini. Kami ngaku salah. Minggu depan Pak Budi sama-sama ibadah di gereja. Haleluya. Ya saya kan gak mengganti orang lain aja kan, gak apa susahnya sih. Betul? Haleluya, sekali-sekali lah yang di depan itu juga nganti. Kan ada orang mau, kan kita mau melayani Tuhan. Intinya begini, tiba-tiba Tuhan mengingatkan kita, ingat. Di sekitar kita banyak yang lumpuh. Tuhan pasti mengingatkan, kenapa? Tuhan bisa ngomong, Tuhan bisa bicara. Haleluya. Jadi saudara harus punya, Tuhan lagi ngomong sesuatu, yes. Kalau suruh paranin, suruh datengin, suruh deketin, saudara. Mau nueh, yang lumpuh banyak. Pak Budi tadi banyak, saudara. Haleluya. Kalau seluruh tukang parkir di sini masukin sini juga nggak apa-apa. Haleluya. Satu hari ada. Kan ini ibadah ketiga boleh agak lama dikit ya. Kesaksian. Siapa tahu saya kan nggak diundang lagi, aman. Jadi sudah semua udah dikasih kan gitu. Satu hari datang ke gereja. Ini bicara soal tuayan ya, Pengerja saya ngomong begini, waduh kalau dikasih satu ini repot ya Pak Eko ya. Kenapa? Setiap pulang dia minta ongkos. Halo, lumpuh nggak nih? Lumpuh nggak? Kalau yang cerita tadi kan di depan, ini di dalam. Setiap pulang minta ongkos. Katanya nggak punya uang untuk ongkos dan makan. Waduh Pak, ini satu. Ini kalau banyak kita repot. Jawaban Anda apa? Saya ditanya begitu. Saya garu-garu kepala Tuhan, kasih ingat gimana cara jawabnya. Tuhan tiba-tiba ingat gini. Kamu mau nuwe nggak? Mau. Kalau dikirim ini 500 mau nggak? Lah kan langsung penuh tempatnya. Halo? Orang lumpuh itu nggak bisa apa-apa. Amin. Nggak bisa apa-apa. Setiap hari harus diangkat, diusung oleh orang untuk di gerbang bait Allah. Nggak bisa apa-apa. Puji Tuhan ini bukan di gerbang, sudah di dalam. Haleluya. Masa mau nggak mau? Amin. Ya, udah nangkep nih tuayan saudara. Ya, siapa yang dituai, bagaimana tuh? Banyak orang lumpuh. Bagian kita harus ngerti itu. Berapa banyak kita sering doa untuk jiwa-jiwa? Sahabat saya semua mau angkat tangan, betul? Tapi kan kita nggak pernah tahu siapa yang dikirim Tuhan. Apa mau konglomerat terus yang dikirim sini? Yang punya perumahan Arkadia datang ke sini, gitu. Terserah Tuhan dong. Haleluya. Tuayan besar, pekerja sedikit. Anda pekerjanya untuk ngebawa ini. Wow. Nah ya, tahu ya? Oke. Sekarang dikatakan, begitu dia melihat orang lumpuh, Petrus, dia datengin saudara. Emas dan perak tidak aku punya, kata Kisah Para Rasul, betul? Memang kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya cuma demi nama Yesus, cuma itu aja yang kita tahu. Nggak ada yang lainnya. Tapi ketika mulut kita keluar yang diurapi, bangkit dan berjalan, nah kuasa itu mengalir saudara. Itu yang kita punya. Haleluya. Tapi perhatikan, bagaimana mujizat itu terjadi. Bagaimana tuayan itu terjadi. Si Petrus dan Paulus, ayatnya mengatakan, dia mendekati orang yang lumpuh, betul? Orang lumpuhnya kan bukan begini. Dalam nama Yesus, berdiri dari jarak jauh dia berdiri. Gitu kan, enggak gitu kan? Ayatnya enggak ngomong begitu, saudara. Betul? Tapi dia datengin. Bangkit dan berjalan. Apa yang dilakukan? Dia datengin, dia pegang
tangan. Betul nggak? Berarti dekat nggak? Very, very close. Dekati. Lalu, setelah itu dia bantu angkat. Jadi bukan nih, ayo bangun, bangun, bangkit, bangun. Jarak jauh begitu. Nah, ayat ini tidak mengatakan dia datangin, dia angkat. Betul. Setelah itu baru terjadi mujizat, maka kuatlah mata, kaki, dan kaki orang itu. Nangkep poinnya, saudara. Mau tempat ini dipenuhi oleh orang-orang lumpuh yang disembuhkan, datangi. 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 Mereka perlu didatengin. Halo? Satu hari kami pernah pelayanan di KUL. Istrinya anak Tuhan, suaminya enggak katam sama Al-Quran. Tahu katam? Wapal. Kita ibadah begitu, dia ikut ibadah tapi dia duduk di sana cuma sambil ngerokok gitu. Enggak ikut-ikut sama kita nyembah-nyembah, dia enggak ikut-ikut. Saya pikir dalam hati, aduh kurang ajar juga ya orang. Salam satu ruangan, dia sih salam satu ruangan, di meja, kita di bawah, di tikar kita nyanyi-nyanyi, puji-puji Tuhan, dia tetap di sana. Tapi kita doain setiap hari, kita doain. 2 tahun nggak ketemu, istrinya datang, wah puji Tuhan Pak, puji Tuhan apa? Suami saya sekarang sudah ke gereja. Kaget juga kita. Beberapa bulan ketemu lagi, dia cerita, Pak, puji Tuhan, pujian kan sama istri saya. Suami saya sekarang sudah dibaptis. 1 tahun kemudian, puji Tuhan, sudah melayani. 2 tahun kemudian sudah buka gereja. Saya cuman, wow, hanya gara-gara mau datang ke rumahnya main gitar saja, dicuekin sambil ngerokok. Tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Karena Roh Allah adalah Roh yang ajaib. Wow, saya cuma melihat, Tuhan, jadi bukan cuma satu masuk ke gereja, buat gereja lagi. Haleluya, sampai sekarang jadi gembala. Di nama Tuhan. Amin. Kuncinya di mana? Kalau gitu. Kok bisa? Kisah para rasul pasal ketiga didahului dengan kisah para rasul pasal yang kedua. Betul enggak? Ada 3 berarti ada 2. Nah, di kisah para rasul pasal kedua, ketika 120 orang murid itu ada di loteng atas, mereka dipenuhi. Ketika mereka dipenuhi, mereka bisa melihat itu ada orang lumpuh, saudara. Sebelumnya dia nggak tahu, Petrus dan Yohanes nggak pernah lihat. Tapi ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Petrus dan Yohanes bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dia bisa melakukan apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Amin. Amin. Maka siang hari ini, biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya dalam masa Tuhan yang besar kita bisa melihat. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala.